Kebenaran masih keren, nanti barang nih. Yo. Angkut muda tuh. Masih mas, jangan Pak. Sini dan kanan komandan. Kami dari Polres Batang menginfokan kepada rekan-rekan Polres Batang berhasil mengungkap 3 laporan polisi tentang pembobolan convenience store yang berlokasi di Alfamart, Kecamatan Tersono, yang terjadi tanggal 11 Februari. Indomaret di Kecamatan Subang tanggal 4 Februari. Alfamart Tersono 11 Februari, dan yang paling awal itu Alfamart di SPBU Sudumulyo tanggal 11 Januari. Modusnya itu dengan membobol di malam hari. Memang sasarannya ditujukan kepada convenience store yang minim penjagaannya. Tapi alhamdulillah berkat adanya pemasangan CCTV di convenience store, para petugas personil Satreskrim bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, walaupun mereka dalam aksinya mengikuti wajah dengan sibuk. Ardiansa, domisili Batang, ya, terlibat di 3 TKP yang saya jelaskan di atas. Adi Setiawan, domisili Batang, terlibat di 2 TKP Tersono dan Subang. Prasetyo Adi Nugroho terlibat di 2 TKP Tersono dan Subang. Ada satu lagi tersangka inisial ZK masih dalam pengejaran, terlibat di TKP Tersono dan Limpung. Jadi walaupun mereka membobol atap, plafon, hanya ada tangganya itu yang dibobolnya, mereka memakai sebo. Karena kejadian personil di lapangan, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga pelaku ini dapat diungkap. Ya. Pasalnya 363 ke 4E dan 5E, yang ancaman hukuman 7 tahun. Ya. Jadi mereka akan mempertanggungjawabkan, nanti proses pemberkasannya akan dalam satu berkas, hingga terhadap semua 3 TKP ini bisa sidang langsung dalam satu proses persidangan. Ya. Dan ini harus dikoordinasikan untuk yang di wilayah lain karena menyangkut jurisdiksi lain. Tapi biasanya akan berlokasi di jurisdiksi yang terbanyak. Dalam hal ini wilayah Pengadilan Negeri Batang. Juga penyidik mendapatkan informasi bahwa ada kemungkinan mereka juga beroperasi di kota atau kabupaten lain. Nah, sekarang itu penyidik Satreskrim Polres Batang sedang berkoordinasi dengan penyidik di Polres lain, hingga dalam berkas penyidikannya nanti diharapkan yang kejadian di daerah lain bisa dalam status terungkap. Dan ini sudah berdasarkan alat bukti yang sah dalam aturan hukum. Ya. Saksi-saksinya ada, kerugiannya seperti yang rekan-rekan bisa lihat, memang sasarannya itu ditujukan kepada item-item atau barang-barang yang mudah untuk dijual kembali. Ada rokok, lotion, ataupun ada, kalau di convenience store itu di rak itu kan ada alat-alat kecantikan, ya, yang mereka gampang untuk menjual kembali. Ya. Jadi kalau sudah
terbit status DPO nanti kan akan disebar ke seluruh jajaran kepolisian sehingga nanti penyidik-penyidik yang lain pasti aware dan membantu ya. Karena statusnya juga ada di wilayah lain, kita koordinasi juga wilayah lain dan mereka akan aware. Residivis lah bukan, dan residivis mereka. Ada yang residivis. Oh, yang belum tertangkap yang statusnya residivis. Ya. Ini ada pengepul Yang baru pasti Pekalongan Kabupaten ya. Tapi penyidik masih berkoordinasi sama yang tempat yang lain. Kan sudah jelas nih sasarannya convenience store. Nah, nanti penyidik akan berkoordinasi di tempatmu ada nggak yang penadanya dan penadanya ini barang-barang ini ada masih nggak? dalam pengembangan ya. Mereka selalu menjual ke satu orang atau dijual umum aja dari hasilnya itu? Masih pengembangan ya, dijualnya umum secara random ya. Oke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.